Insiden tentara IDF diserang ratusan tawan di jalur Gaza Selatan pada Jumat 10 Mei 2024 terlihat mulai dari kelopak mata, hidung, pipi hingga mulut tentara IDF bengkak-bengkak. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, Pusat Medis Sheba melaporkan soal akibat serangan ratusan tawan tersebut, di mana puluhan tentara Israel harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diketahui insiden serangan tawan itu terjadi seusai tank militer menabrak sarang tawon. Seorang dokter menyatakan bahwa insiden serangan tawon itu merupakan kejadian langka. Menurut Pusat Medis Sheba, beberapa tentara menderita reaksi alergi akibat disengat ratusan tawon. Rumah sakit Israel menanggapinya dengan mengerahkan perawatan intensif, anestesi, toksikologi, dan oftalmologi untuk memastikan perawatan yang tepat bagi tentara Israel yang terkena dampak. Adapun insiden itu terjadi di tengah operasi yang dipimpin oleh Brigade Selatan Divisi Gaza di wilayah perbatasan di seberang komunitas Nirim, Israel. Hizbullah membalas serangan IDF di desa-desa dan warga sipil kota Tair Harfa, Lebanon Selatan, di mana sebanyak 35 roket Katyusha diluncurkan ke beberapa wilayah Israel, termasuk Kiryat Shmona, Israel Utara. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, kabar itu menurut pernyataan Hizbullah pada Jumat 10 Mei 2024 lalu. Serangan Hizbullah tak hanya menargetkan Kiryat Shmona saja, melainkan juga ke pangkalan Israel Kiryat Ma'ar dekat perbatasan Lebanon. Namun di saat puluhan roket Hizbullah menghantam Kiryat Shmona, sempat memicu kebakaran hebat. Tepatnya di lereng bukit, api berkobar selama berjam-jam, memicu evakuasi massal terhadap warga wilayah tersebut. Israel mengklaim bahwa setidaknya 20 roket mendarat di pemukiman, sedangkan 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara mengatakan 10 timnya berpartisipasi dalam memadamkan api di Kiryat Shmona. Kepala pemukiman Kiryat Shmona, Avi Shaistan, mengatakan bahwa puluhan rumah, gedung, dan kendaraan hancur total. Ia bahkan juga mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak menjamin keamanan pemukiman di Kiryat Shmona. Pemerintahan Netanyahu disebut tak akan mampu meraih kemenangan atas Hamas. Disebutkan dalam laporan bahwa Hamas akan terus hidup dan akan terus menghantui Israel. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, di mana laporan menggambarkan situasi di Gaza yang sedang melewati kebuntuan antara kedua pihak. Lantaran tentara Israel tidak mampu meraih kemenangan atas Hamas, juga tidak mampu menghentikan agresi dalam waktu dekat. Meskipun konfrontasi dengan Hamas mungkin menyebabkan kerugian kecil bagi tentara IDF, Hamas dapat menggambarkan konfrontasi yang berkelanjutan sebagai sebuah kemenangan. Disebut bahwa Netanyahu pernah menolak untuk membicarakan perihal pengelolaan Gaza Utara pasca perang. Sejak tahun 2007, struktur jalur Gaza baik yang terlihat maupun tersembunyi merupakan bagian integral dari struktur masyarakat di Gaza. Situasi itu pun bahkan tidak luput dari perhatian sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Dalam penilaian ancaman tahunan yang disajikan oleh Badan Intelijen Amerika, diperkirakan bahwa Israel akan terus menghadapi pengawasan dari Hamas selama beberapa tahun, dan tentara Israel akan menghadapi kesulitan dalam menetralisirnya. Struktur bawah tanah membuat Hamas dengan cara yang memungkinkan menghilang di terowongan, mengumpulkan barisan, dan kemudian mengejutkan pasukan Israel dengan bentrokan langsung. Galilea memberikan ancaman telak, di mana Galilea ingin memisahkan diri dari negara Israel. Hal itu menyusul Galilea menganggap bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu tak mampu melindungi warga sipil mereka. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, kabar itu disampaikan oleh Ketua Dewan Regional di Israel Utara, Moshe Davidovich, dalam channel 13 pada Jumat 10 Mei lalu. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, Israel mendapat kabar buruk. Kabar itu berupa seruan pemisahan diri oleh wilayah administratif mereka di bagian utara yang berbatasan dengan Lebanon, yaitu Galilea. Moshe Davidovich mengancam akan memisahkan diri dari Israel
Israel di tengah meningkatnya ketegangan di utara menyusul konfrontasi dengan gerakan Hizbullah Lebanon. Ia bahkan mengungkapkan rasa frustasinya terhadap ketidakmampuan pemerintah Israel untuk melindungi warganya di utara. Davidovich melanjutkan bahwa ia tegas menyatakan hal itu mengingat Galilea tak akan ingin menjadi bagian dari negara yang tidak peduli dengan keamanan warganya. Tegas menyatakan bahwa jika pemerintah tidak dapat melindungi, maka Galilea akan melindungi diri sendiri. Sebanyak 143 negara di dunia mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB. Di antara yang menentang termasuk Israel, Amerika Serikat, Argentina hingga Papua Nugini. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, PBB telah menggelar voting pada Jumat 10 Mei waktu setempat. Tujuannya untuk mengadopsi resolusi yang mendukung Palestina menjadi anggota penuh badan tersebut. Hasil rinciannya adalah 143 negara mendukung, 9 negara lainnya menentang, serta 25 negara memilih abstain. Sebagai informasi penting saja, keanggotaan hanya dapat diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Nantinya jika diputuskan, Palestina juga bisa lebih banyak berpartisipasi serta memiliki hak dalam Majelis Umum PBB. Adapun 9 negara yang menolak Palestina menjadi anggota PBB antara lain Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, serta Amerika Serikat. Jet tempur F-16 Israel gagal mencegat drone penyerang Hizbullah saat melintasi garis biru. Dilaporkan imbas dari gagalnya mencegat drone penyerang, beberapa situs militer Israel di sepanjang perbatasan menjadi target gempuran. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Mei, serangan itu telah terjadi pada Sabtu 11 Mei kemarin. Drone penyerang Hizbullah menggempur pangkalan Beit Hillel dan posisi Iron Dome serta memastikan beberapa komponen terkena dan dilumpuhkan. Dalam pernyataan, Hizbullah menyatakan sukses menargetkan lokasi pertemuan petugas dan IDF. Ditambahkan bahwa tentara Israel dengan memakai jet F-16 juga telah berusaha mencegah drone penyerang tersebut tapi gagal hingga mampu menimbulkan serangan langsung. Terlihat dalam video, drone penyerang Hizbullah mampu menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.